rap di Surabaya tuh tahun 99, 98. Iya. Itu militan lah dianggap gitu. Itu ada MTV. Oh, jadi dari situ kita bisa nonton ya taunya grup rap yang pertama, pokoknya lagu rap tuh biasanya taunya dari TV, dari MTV kayak gituan kan. Jarang banget radio yang nyetel lagu rap, itu jarang banget. Bahkan gue tahu banget ada beberapa radio di zaman itu yang tidak menyetel lagu rap, itu ada disebutkan di situ. Jago pada saat itu tuh apa namanya, indikatornya apa? Nah itu indikator rap zaman dulu. Iya. Kalau sekarang kayaknya lo harus yang bisa ngomong cepet gitu. Kalau dulu gimana caranya lu nge-rapnya itu stylenya sama pokoknya pembawaannya itu bener-bener mirip sama artis rap dari luar yang kita tahu gitu. Kalau misalnya orang tahu East Coast, West Coast beef gitu, itu sebenarnya mereka awalnya temenan gitu. Tanya ya mungkin karena bikin perjanjian seperti itu yang kayak ntar lu ini aja belaga kayak nggak suka aja sama lagu gue gitu. Ya tapi kan orang yang nggak ngerti permainan itu jadinya nganggap itu serius. Oh. Ya, something like that lah sebenarnya. Hai, gue Aji, kita ketemu di Sekarang Gue Berani. Pokoknya ngomongin soal journey dari seseorang, mungkin journey karirnya, journey bisnisnya, pokoknya perjalanan hidup lah gitu. Nah, kemarin-kemarin sempat ngobrol sama pebisnis kopi, udah. Nah, sekarang ini ngomongin soal seseorang yang journey-nya ini, wah, pokoknya dia legend lah. Wah. Gue kenal sama dia ini tahun 2018. Gue pikir ini siapa ya kan nih orang. Ternyata gue baru tahu beberapa saat kemudian. Gokil. Ternyata yang gue ajak ngobrol selama itu legend di industri musik. Gokil. Dari teman kerja terus akhirnya jadi role model gue dalam hal percintaan. Karena cerita cintanya tuh ternyata kompleks juga. Langsung kita panggil narsum kita hari ini, John Doe. Lu udah bingung kan pasti kan tadi? Iya, karena gue biasa manggil dia itu Om John. Nah, kan? Om John, gitu. Gue kenal sama dia 2018, kita kerja di satu media yang sama, di broadcasting. Waktu itu media gue itu mau berubah format. Efek puasa nih ya, agak kering. Gue lagi berangin. Pokoknya pertemuan kita, media broadcast gue itu mau berubah format jadi hip hop gitu. Nah terus dikenalin lah sama bos gue, nih ada orang yang konsultan hip hop, kenalin namanya John. Datang gondrong gitu, cuman dandanannya tuh nggak yang hip hop gitu, bukan stereotype. Iya kan, pertama kali ketemu kan lo biasa aja gitu loh. Terus gue yang hip hop apaan nih? Ya pada saat itu kan yang muncul siapa namanya? Raben. Yang Lex. Oh, yang Lex ya. Ya maksudnya gombrong-gombrong gitu kayak nih lo gua anak hip hop. Tapi ternyata pas ngobrol sama Om John terus sama beberapa pelaku industri ya hip hop ya biasa-biasa aja gitu. Yang penting hip hop itu soul lo gitu. Yoi. Harus dong. Ketemu sama dia, siapa nih gondrong lama, udah hampir sebulan lah. Terus gue nanya, lu dulu hip hop ngerjain apanya Om gitu. Terus gue di toil sama temen gue, penyiar juga. Dia bilang gini, ini lo tahu lagu T Didit nggak? Tahu lah. Gue pikirnya waktu itu, produsernya kali ya. Produsernya Om, salah, ini personilnya. Sweet Martabak. Hah? Serius lo? Gue langsung sungkem. Ya ampun, maaf ya. Kemarin kalau ada salah ngomong. Langsung berubah gue. Tapi ini Om John gue manggilnya. Dia adalah personel dari Sweet Martabak. Kalau lo tahu lagunya T Didit, lagunya kayak gini nih. Begitu bunyinya. Nah itu tuh lagunya. Pasti tahu lah. Nggak mungkin nggak tahu. Sampai sekarang lo nongkrong dimanapun, DJ-nya masih muterin lagu-lagunya. Masih ya? Masih Om. Astaga. Karena saya yang request. Oke.
Itulah gunanya punya banyak teman. Iya, iya. Mereka nyuruh nyetel. Iya. Mereka bikin kita kok ini tetap diomongin. Tapi lo kan ini hip hop waktu itu ada pesta rap. Yap. Jujur aja gue pesta rap itu gue mungkin ya kayaknya gue SD deh. Karena waktu itu ada represent dari Surabaya namanya Excalibur. Oke. Oh iya mungkin. Iya kan? Mungkin bisa jadi. Jadi kita taunya ada musik rap dari Surabaya, Excalibur, dan itu masuk ke album Pesta Rap. Enggak ya? Sebenarnya sih mungkin mereka ngajuin masuk ke pesta rap kali, gue nggak tahu ya. Tapi di satu circle ya? Satu circle. Satu circle. Hanya mereka pesta rap itu mulai dari tahun 95, 96, terakhir di 97. Nah, perang rap itu yang dari Surabaya tuh mereka ngeluarin di tahun 2000, tapi emang di tahun 99 mereka banyak manggung lah itu. Kalau anak Surabaya waktu itu lagi hot-hotnya rap di Surabaya tuh tahun 99, 98. Iya. Itu militan lah dianggap gitu. Oke. Ya kayak gitu. Ya nongkrong bareng sih tetap sama mereka. Nah, lo di pertama kali Sweet Martabak itu di tahun berapa, Om? Jadi ya kan itu jadi ketahuan tuanya kan akhirnya. Jadi pada ngerti kenapa gue dipanggil Om. Gue lulus SMA itu tahun 94, ya kan? Tawa lu. Itu berarti pas Piala Dunia di Amerika Serikat ya? Iya, benar. Itu pas lagi Piala Dunia di Amerika Serikat, gue inget banget gue nongkrong sama anak-anak asrama Papua di Semarang. Oh iya. Soalnya waktu itu gue pengen banget kuliah di Semarang, terus nggak punya TV di kos-kosan. Yang ngajakin ini nonton bareng tuh anak-anak Papua. Wah, jadi seru lah nonton sama. Dan ternyata di situ gue baru pertama kali ya kan gue aslinya dari Pekanbaru. Di Pekanbaru tuh ya kita agak terpencil lah jatuhnya ya. Nah, itu keluar SMA nyampe ke Semarang, pertama kali gue interaksi sama anak Papua gitu. Kebetulan abang gue juga kuliah di Semarang waktu itu, makanya gue bisa di Semarang. Pertama kali gue tahu kalau orang Papua itu gampang sekali menangis gitu. Oh gitu? Iya, Argentina kalah, nangis satu asrama beneran. Wah. Gua ngeliat, wah serem-serem tapi pada nangis nih. Nah itu di situ pertama kali juga gua ngomongin soal rap ya, itu agak lucu. Pertama kali gua kenal sama rapper dari Jawa di Semarang. Itu tuh gua ketemu sama AB-nya yang nyanyi cewek, matre apa, Black Skin. Waktu itu mereka manggung di Semarang ceritanya, tapi bukan Black Skin. Nah, itu dia kayaknya masih SMA atau gimana. AB itu yang selalu pakai Lakers kan ya? Iya kan? Benar, AB. Yang kayak Kobe Bryant yang memang itu dia dulu pindah Kobe ke banget Neo. tuh. Nah, itu pertama kali gue ketemu sama bisa dibilang rap act lah gitu. Iya, sama musiknya lah. Iya, gitu. karena di Pekanbaru gue udah suka rap. Hanya di Pekanbaru tuh nggak pernah ada rapper istilahnya gitu. Jadi yang self claim aja gue sama teman gue si Ferry ini sebagai kita rapper gitu. Tapi kan kalau kita ngaku kita rapper, apa tuh rap? Digituin sama orang nggak ngerti apa itu rap. Karena baru ya. Baru banget. Tapi di zaman itu ya kan internet nggak ada gitu ya. Nah, tahu musik rap itu dari mana sih, Om? Di waktu muda lo? Untungnya masa muda kita itu ada MTV. Oh, jadi dari situ kita bisa nonton ya. Ya taunya grup rap yang pertama, pokoknya lagu rap tuh biasanya taunya dari TV, dari MTV kayak gituan kan. Jarang banget radio yang nyetel lagu rap, itu jarang banget. Bahkan gue tahu banget ada beberapa radio di zaman itu yang tidak menyetel lagu rap, itu ada disebutkan di situ. Nah, gua pertama kali berinteraksi sama si AB itu, walaupun dia nggak inget, tapi belakangan kita akhirnya udah temen. Gue cerita itu, gue pertama kali ketemu lu di SMA, di depan SMA 1 Semarang. Gue bilang, lu lagi pada manggung. Gue masih inget banget yang lu dia kayak gituan, dia beatbox kayak gitu kan. Terus dia ketawa, iya, gue pernah kayak gitu, tapi gue nggak inget ngobrol sama lu, dia bilang. Iya. Nah, itu pertama kali gue mikir bahwa, oh artinya gue nge-rap bisa perform di depan orang dan bisa ya ibaratnya mungkin ini bisa jadi kerjaan.
yang selama ini lo anggap di Pekanbaru rap hanya self proclaim, akhirnya lo ngeliat di Semarang, ini ada yang nonton. Iya, ada yang nonton dan ada yang ngelu-ngeluin dia lah gitu kan. Nah, setelah pengalaman itu baru mungkin ada kesempatan emang di Jakarta. Ya, gua nggak jadi kuliah di Semarang, gua ke Jakarta waktu itu nunggu kuliah. Ada lah itu kayak apa namanya open audisi buat pesta rap, ikutan lah gua sama Ferry ini. Oh, bikin grup. Bikin grup. Kebetulan gue sama Ferry emang udah teman dari SMP, dari kecil lah bisa dibilang seperti itu. Emang lo ngeliat Ferry emang doyan rap juga? Iya, kebetulan kita sama-sama punya selera mirip lah soal musik. Oke. Nah, di situ akhirnya kita coba, sebenarnya kita iseng dan nggak berharap terlalu banyak karena rapper Jakarta waktu itu jago-jago gitu. Ya menurut kita jauh mereka lebih well informed daripada kita lah. Jago pada saat itu tuh apa namanya, indikatornya apa? Nah itu indikator rap zaman dulu. Iya. Kalau sekarang kayaknya lo harus yang bisa ngomong cepet gitu. Kalau dulu gimana caranya lu nge-rapnya itu stylenya sama pokoknya pembawaannya itu bener-bener mirip sama artis rap dari luar yang kita tahu gitu. Jadi kayak copycat jatuhnya sebenarnya. Iya, ya karena masih baru juga kan. Iya, masih baru. Jadi kayak gue dulu kalau misalnya lihat Black Kumuh gitu, wah gila ada Eric nih, Eric Black Kumuh. Dia nge-rapnya beneran kayak Dr. Dre, misalkan kayak gitu. Terus ada ada Sindikat 31 gitu. Mereka nge-rapnya bener-bener kayak Onyx sampai moodnya, maksudnya apa ya? Pembawaannya mereka juga kayak gitu bawaan ininya. Ngomongnya gitu, bukan hanya pas perform. Sindikat 31 itu yang Keras Sakti. Keras Sakti. Kalau nggak tahu, Sindikat 31 itu grup rap yang nge-rap ini soundtracknya Keras Sakti versi Indonesia. Ya. Seekor kera terpuruk, ya begitulah. Ya. Itu Sindikat 31 tuh. Jadi di saat itu kayaknya tuh semua orang kalau misalnya dia bisa nge-copycat rapper tertentu dan bagus gitu, nanti dianggap jago. Nah kita nggak terlalu punya panutan soal itu, jadi agak random kalau si Sweet Martabak ini. Tapi mungkin itu jadi keuntungan tersendiri, akhirnya jadi dinotis sama si produser. Oke. Ngelihat bahwa oh gaya lu beda ya kayak gituan. Kalau misalnya denger pesta rap awal tuh yang Sweet Martabak, gue tuh nggak nge-rap, malah banyak ngalun gitu loh, banyak kayak ini nggak nge-rap nih enak bisa kayak gituan. Jadi gayanya beda lah sama yang lain-lain. Ya tapi itu yang bikin sempat kita nggak yakin Sweet Martabak bisa jalan lama sebenarnya. Karena menurut kita masih banyak rapper atau grup rap lain yang lebih lebih mumpuni lah daripada kita. Secara tampilan juga kayak lu bilang tadi, emang secara tampilan juga gua sama Ferry dari dulu nggak terlalu looknya nggak terlalu rapper. Zaman itu juga akhirnya kita masuk pesta rap itu kita awal-awal masuk kuliah. Itu pas audisi lo bikin materinya lo kirim. Iya, tampil langsung. Jadi dulu tuh banyak lomba rap. Oh gitu. Ya, jadi hal yang sangat susah untuk kita bisa rekaman di saat itu. Jadi nggak ada tuh yang kayak studio, nggak ada yang namanya software untuk rekaman, tuh nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya lu sampai bisa rekaman, artinya lu beruntung banget. Karena waktu itu rekaman itu hanya pakai pita. Dan itu hanya ada di studio-studio besar dan mahal. Seingat gue di zaman itu aja untuk satu pita itu harganya 2 juta. 2 juta di zaman itu tuh mahal. Mahal, iya loh. Tami aja harga 10.000 dulu. Iya. Untuk membandingkannya, 2 juta itu semahal apa? Iya. Tiket kereta api saat itu ke Bandung 9.000 rupiah. Gitu. Gue masih ingat gitu. Mau pergi ke Semarang 12.000 rupiah. Iya. Sekarang di warteg 13.000. Kalau nggak bagi gorengan tuh. Iya. Jadi di saat itu tuh yang gue tahu semua orang tuh berlomba-lomba pengen masuk label. Jadi pesta rap ini adalah produk label kan, produknya Musika. Makanya kita semua pengen banget, banyak banget tuh rapper yang cita-citanya bisa dibilang yang penting gue nge-rap di pesta rap atau yang penting gue nge-rap di Musika lah kayak gituan. Nah ini lo masuk pesta rap yang pertama. Jadi sebenarnya masuk ke pesta rap pertama sebenarnya hanya
kepolosan anak muda zaman dulu ya. Iya. Gue main ganti-ganti nama. Jadi awalnya tuh grup gue sebenarnya Sweet Martabak ini namanya The Rebel. The Rebel. Iya, gue sama Ferry itu namanya The Rebel. Kita masuk nih The Rebelnya, masuk ke Pesta Rap 1. Oke. Gitu. Tapi kita belum tahu nih bahwa kita masuk. Gak berapa lama setelah yang kompetisi itu kita ganti nama Sweet Martabak. Jadi begitu mereka mengumumin The Rebel masuk nih, dipanggil dicari tahu. Yang lain-lain tuh The Rebel yang mana ya? The Rebel yang mana ya? Kayak gitu. Dan kita juga yang nggak ke inform, akhirnya kan saat itu belum ada yang handphone ya, nggak ada handphone. Yang ada konfirmasinya masih ribet lah gitu. Konfirmasinya itu hanya kalau misalnya kalau lu kenal orang itu akan mempermudah. Yeah, okay. Tapi kalau nggak kenal orang susah. Kita anak daerah gitu, nggak ada yang kenal. Bahkan teman-teman sekarang itu banyak yang belum kenal sama kita. Misalnya Black Kumu, Black Skin atau apa tuh nggak ada yang kenal sama kita lah. Mereka nganggap kita ya ini dua anak daerah entah dari mana ujung berung lah gitu kan. Nganggapnya kurang lebih kayak gitu. Nah tapi begitu Pesta Rap keluar, Pesta Rap 1 itu yang Cewek Matre, Boys Nggak No Brain, Nyamuk sama apa ya satu lagi Boys Nggak No Brain, Nyamuk, Mama Arisan. Bosan, Blake. Ya, benar. Mama Arisan Iya. itu ya. Gue nggak tahu judulnya, tapi rap zaman dulu itu selalu ada ini satu lirik yang pasti Jadi nempel banget tuh. Ya, hooknya ya. Hooknya tuh. Iya. Ya itu keluar, kita jadi ngeh bahwa kok keluar ini kan semua yang kemarin ikut di kompetisi itu gitu. Akhirnya kita cari tahu, kontak lah itu sama Gas Music waktu itu yang produksi. Ya. Dan mereka bilang, lu kan kita cariin, bilang gitu. Ya udah akhirnya kita jadi tahu mixtape itu dan ya udah lu masuk di Pesta Rap 2 deh langsung. Jadi saat itu langsung masuk Pesta Rap 2 dan lagi-lagi udah diterima ya, Bo. Ya udah lu ganti nama. Bener-bener rebel. Main ganti-ganti aja lu. Ya biasa gitu ada. Jadi biasalah kan anak muda labil kan, kita pakai nama The Rebel biar kelihatannya keren, rebel gini-gini. Begitu udah saat itu tuh lagi tren nama-nama yang ke Inggris-Inggrisan, ke bule-bulean, tapi muatannya lokal. Iya. Yeah. Jadi kayak dulu ada Teh Tarik Crew kalau dari Malaysia. Oke. Ya kan? Kita Sweet Martabak manis. Iya, martabak manis. Indonesia banget. Indonesia kan. Terus ada dulu ada juga spesial pakai telur gitu. Mereka pokoknya bikin brand tuh yang gitu ya? Iya, bikin brand tuh yang seperti kayak gituan gitu. Makanya kita come up dengan Sweet Martabak sebenarnya. Nah, masuk di Pesta Rap 2 kita nggak jadi single sebenarnya. Lagunya lebih lebih sosial ini approach-nya saat itu. Nah, tapi kan jadi pengen juga nih pas ngelihat teman-teman yang lain lagunya dijadiin single. Waktu itu singlenya siapa yang rap Pesta Rap 2? Itu ada Paperclip, Mati Lampu. Mati lampu, yeah. mati lampu. Terus ada dari Ricuh itu yang apa? Semua itu percuma. Semua percuma. Itu sama satu lagi siapa ya? Anak gedongan. Anak gedongan. Ya, itu Sonda Clan dari Bandung. Nah, kita di situ yang ngerasa kayak kok mereka bisa gitu. Ya, kita pengen juga dah agak sedikit ngikutin selera pasar gitu. Akhirnya di Pesta Rap 3 keluarlah itu kita bikin lagu yang namanya Tididit itu. Sebenarnya lagunya tuh sebenarnya nggak kayak gitu awalnya gitu. Bahkan gue pun sebenarnya nggak gitu yakin sama lagu itu gitu karena prosesnya itu lebih banyak dari Ferry yang pertama kali bikin gitu. Ferry yang pertama kali bikin. Jadi Sweet Martabak itu Ferry di Jakarta, gue di Bandung. Nah, gue mondar-mandir Jakarta Bandung lah gitu. Ferry bikin bagian utamanya, gue itu hanya kebagian dikit gitu loh. Kebagian dikit dan gue masih punya gengsi. Jadi ada beberapa lirik rap yang misalnya udah ditulisin kan, gue tuh gengsi untuk bawain, ini kan lu yang nulis gitu. Gue nggak mau bawain lirik yang lu tulis, kayak gitu. Itu ada egonya rapper tuh kayak gituan soalnya. Di saat itu kalau misalnya sampai lu mau bawain lagu yang bukan lu yang tulis, lu nggak keren gitu. Gitu? Iya.
Jadi padahal tuh lagu udah bagus sebenarnya, tapi ya itu tadi gue bilang lebih karena masalah ego, gue nggak ngerasa kayak jati diri atau egonya gue tertampung di lagu itu, gue kayak ngambek lah bisa dibilang. Gue nggak mau bagian yang rap yang itu tuh kayak gituan. Oke. Ya udah lu tambah-tambahin aja. Jadi gue nambahin part yang ya kalau misalnya dengerin lagunya tuh ada yang ngalun-ngalun agak sedikit nyanyi. Nah itu sebenarnya tambahan aja gitu. Jadi memang yang lu nyanyiin itu memang yang lu tulis? Iya, ya jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk penulis lagu ya, gue yakin mereka juga akan ngeliat ini kayaknya lagu diberantakin lagi gitu. Oh. Diberantakin lagi dalam artian tuh format lagunya kayak lompat-lompat. Iya betul. Ya udah kita nyari-nyari pembenaran lah kan. Iya. Begitu pas dipertanyakan sama produser kita di ini apa bisa dibilang dipertanyakan lah konsep nulis lagu kita. Gimana kok nulis lagu kayak gini nih? Terlalu ribet ininya. Oh terus kita bilang ini namanya freestyle. Sok tahu gitu. Ini namanya freestyle gitu loh. Jadi angle-nya Ferry sama angle-nya gue bisa berbeda. Iya tapi bingung nih lu cerita tentang anak kuliahan pacaran sama anak SMA, tiba-tiba nih tentang orang kerja. Iya itu dia. Adalah. Oh iya bener juga ya, kalau baca lagunya kan gitu. Lagunya tentang anak kuliah tapi pacaran sama anak SMA. Tapi ada momen di bridge itu dia ngomongin soal orang kerja gitu. Iya kayak di telepon bosnya gitu kan. Iya bener. Gua obat. Jadi jujur aja di saat itu emang kita sotoy soal hip hop gitu. Jadi kita menerjemahkan freestyle itu adalah angle-nya bisa macam-macam gitu. Karena di saat itu lagi apa ya, grup rap itu di dunia itu lagi ngetopnya tuh kalau rapper itu adalah grup bukan perorangan gitu. Nah itu tuh emang terkesan kayak yang paling ngetop ya ini ya si Wu-Tang Clan lah saat itu ya. Itu misalnya Method Man lagi ngomongin apa, ODB ngomongin apa, si Reza-nya lagi ngomongin apa, itu tuh kagak nyambung sebenarnya. Nah kita nganggep freestyle itu seperti itu. Oh ini yang namanya freestyle gitu loh. Artinya angle-nya bisa macam-macam. Nah itu yang gue inget akhirnya kita walaupun dibiarin untuk tetap menggunakan gaya kita itu, sempat disentil lah sama produser kita saat itu. Dia bilang, lu belajar lagi hip hop yang bener gitu, nggak kayak gini. Jadi sebenarnya kita di saat itu nggak yakin bakalan dijadiin single. But somehow beruntung juga ternyata itu yang dipilih lagunya. Meledak. Gua juga sebenarnya tadinya nggak terlalu gimana ya, gua tuh nggak pernah ada keinginan untuk jadi rapper sebenarnya. Tapi begitu udah kejadian seperti itu, kalau gua nggak ngulik jadi rapper beneran, kan kayak rasanya kayak palsu banget nih hidup nih. Gitu. Gitu sih. Akhirnya jadi ngulik, jadinya deket lah tuh sama kita dulu tuh yang paling kental kalau rasa hip hopnya emang Black Kumuh. Grup Black Kumuh ini. Jadi banyak belajar tuh gue sama Ferry itu sering banget yang kayak bisa dibilang hampir tiap hari kerjaannya jalan-jalan mau nongkrong dimanapun bareng sama Black Kumuh ini. Sama teman-teman yang lain juga ada Alcatraz, ada grup rap juga gitu. Alcatraz sih gue inget lagi ada nama itu. Jadi sama mereka lah kita yang bener-bener kayak belajar ulang nih soal ngeriset lagi soal hip hop gitu. Justru begitu lo udah ngeluarin single baru lo kayak ada rasa tanggung jawab gitu ya. Gue harus ngeluarin karya yang memang gue explore. Iya. Tapi ini ketawan gue Om ya. Waktu itu kenapa akhirnya menurut gue ini meledak? Karena lagu-lagu hip hop yang lain kayaknya dark gitu loh. Kayaknya lo doang yang ceria gitu. Mungkin seperti itu emang. Iya kan? Kan kayak cewek mata tuh dark banget gitu loh. DC banget. Nah, lu Marvel nih tiba-tiba tas gitu. Ya mungkin kayak gitu sih, dan emang kayak beda nih gitu. Moodnya juga di saat itu kan itu udah di tahun 98 ya. Pas yang Tididit itu lagi Krismon. Jadi moodnya orang-orang tuh rada-rada
waduh masa depan bakalan hancur nih gitu loh. Oke. Karena emang kita ngerasain banget yang namanya susah gitu loh. Apalagi gue sama Ferry sama-sama anak kuliahan yang tadinya cukup lu ngantongin 20.000 untuk seminggu, sekarang 20.000 dalam 2 hari aja udah habis gitu. Itu dirasain juga sama teman-teman yang lain. Makanya lagu-lagunya yang di Pesta Rap juga agak-agak gloomy lah, agak-agak kelam jatuhnya. Iya. Nah, ya aja ya yang lagu soal pager itu ya gue juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba kita kepikiran ngomongin soal pager saat itu ya. Ya relate lah, waktu itu pager Ya. lagi dipakai segala macem ya kan. Ya relate sama keadaan itu. Cuman dari segi apa namanya musiknya tuh yang paling beda menurut gua lo. Ya, gue juga dapetin beberapa respon orang gitu yang bilang lagu lu paling ringan dibilangnya. Ya betul. Ya. Tapi itu juga yang akhirnya backfire buat gue sebenarnya. Jadi aslinya gue sama Ferry itu sebenarnya lebih seneng nulis lirik yang lumayan Deep gitu. Ya agak-agak ke kritik sosial. Sebenarnya lebih seneng yang kayak gituan. Tapi karena lagu itu jadi single, orang langsung ngecap, lu rapper kue-kue. Istilah anak anak rap dulu itu kalau lagunya komersil itu rap kue-kue. Oh gitu. Karena jualan kue gitu. Jadi kayak Black Skin yang cewek matre itu juga kue-kue tuh. Paperclip yang mati lampu itu kue-kue. Semuanya pokoknya yang rasanya hanya untuk dibawa joget itu kue-kue. Gitu. Nah akhirnya kita nggak terlalu direken kalau sama hip hop community-nya. Oke. Hanya itu tadi, setelah itu keluar, gue sama Ferry tuh sama-sama ngerasa bahwa kita harus tanggung jawab sebagai rapper. Kita nongkrong dan banyak belajar sama Black Kumu, sama teman-teman yang lain Alcatraz itu benar-benar gue juga kayak baru ngerti soal roots-nya hip hop dan macam-macam. Oh iya, gue agak mundur dikit. Zaman itu orang banyak yang nggak banyak yang menggunakan istilah hip hop sebenarnya. Rap. Jadi bahkan kita pun awalnya nggak ngerti bahwa hip hop itu sebuah culture gitu. Rap itu musiknya. Rap itu musik kan sebenarnya. Iya. Tapi kita taunya ya rapper gitu. Bahkan orang banyak yang salah nulis. Oh, lu nge-rap gitu. Atau lu rapper. Apa coba rapper? Kayak stand up comedian sebenarnya pelakunya komika gitu kan. Betul. Iya kan? Nah, jadi kulturnya stand up comedy. Yes. Oke. Jadi akhirnya kita jadi belajar soal kultur hip hop. Nah, dari situ juga ya kita mulai lebih dalam lagi ngegali hip hop itu seperti apa, terus rap tuh apanya, terus ternyata ada breakdance, ternyata ada graffiti, ternyata ada DJing di situ, ternyata itu tahun 70 sekian ditemukan oleh Kool Herc. Sebenarnya sih bukan masalah kita pengen jadi puritan hip hop, enggak. Tapi emang kulturnya hip hop itu kayak bilang you have to know the history untuk bisa dapetin soulnya dari hip hop itu. Karena hip hop itu sendiri sebenarnya music atau genre atau culture yang identik sama struggle, sama perjuangan. Iya. Nah, itu yang lumayan ngena ke gua sama Ferry saat itu. Jadi apapun itu akhirnya kita mencoba ngelihatnya dari kacamata hip hop, dalam artian kacamata lu harus berjuang untuk itu gitu. Gua sama Ferry itu sama-sama yang ngerasa walaupun dari awal kita nggak pernah kepikiran pengen jadi artis gitu, tapi sama-sama ngerasa bahwa ini nggak boleh disia-siain juga gitu kesempatan yang udah ada gitu. Karena kebetulan Sweet Martabak dulu dapat award juga itu, makanya gue agak aneh gitu ngerasainnya. Kok aneh sih? Iya, karena kayak kok ini ya bukannya nggak bersyukur, tapi gua awalnya nggak suka sama tuh lagu gitu. Terus kita nggak ngerasa bahwa udah dimarahin kan sama produser gitu. Kita nggak ngerasain bahwa itu lagu bakalan dipilih jadi single. Nggak ngerasain ini effort gue di sini tuh gede nih. Ya nggak ngerasain seperti itu gitu loh. Dapat MTV Music Awards, terus dapat juga AMI Awards, kita sampai kayak yang aduh jangan sampai kita begitu ketemu sama media misalkan atau ngobrol sama yang pengamat musik,
ternyata cetek gitu. Itu kan yang kita Oh nggak mau gitu. iya. Ternyata lu hanya kayak boneka doang ya. Kita nggak mau kayak gituan dong anggapannya. Nah, karena kita approach-nya seperti itu, kita ngulik. Nah, baru deh itu yang bisa dibilang gua di saat itu baru ngelihat bahwa oh, gua anak hip hop. Gitu. Karena lu belajar dari historinya tentang kenapa hip hop ini tuh apa sebenarnya. Yep. Makanya kan pas gue ketemu sama lu, kok lu nggak hip hop gitu? Ya jawaban bahwa hip hop itu sebenarnya dari soul lo, bukan dari gaya pakaian lo, bukan dari topi yang lo pakai gitu ya. Yes. Akhirnya kita nemuinnya seperti itu. Ya kalau misalnya apalagi kalau melihat ininya ya apa backgroundnya, gua anak kuliahan, Ferry juga anak kuliahan. Ferry kuliah anak IT, kuliah di IT gitu. Gua kuliah di ekonomi, finance. Mana hip hopnya? gitu kayak nggak matching sebenarnya. Apa yang kita lakukan sama apa yang backgroundnya kita gitu. Tapi ya dari situ ya gue bisa bilang gue fell in love sama hip hop gitu. Mungkin gara-gara itu juga ya yang bikin hip hop di dunia dan di Indonesia akhirnya musiknya tetap masih bisa ada gitu. Kayak zaman dulu kan tetap ada satu momen yang tiba-tiba ska semua, tapi kan hilang gitu kan? Karena nggak ada soul untuk mungkin karena ini loh hip hop harus ada gitu. Mungkin, iya kan? Mungkin seperti itu. Dan apa ya? Gua sih mungkin agak klise ya nganggapnya. Dulu tuh banyak banget yang beranggapan bahwa hip hop ini hanya musik tren. Jadi itu hampir semua media nulisnya seperti itu. Ya kayak ska kan, kayak ska pada zaman itu. Dianggapnya bakalan seperti itu. Nah, balik lagi, mereka salah, bukan gue bilang salah sangka ya. Itu bisa kejadian seperti itu emang. Hanya buat anak-anak hip hop resistansinya tuh tinggi. Hal-hal yang kayak gituan. Jadi kayak bukan hanya gue, teman-teman dari komunitas hip hop tuh juga semuanya tuh malah pengen ngebuktiin bahwa oh, tulisan lu salah. Gitu. Oke. Jadi hip hop will survive apapun yang kita lakukan, walaupun misalnya dalam 1 tahun 2 tahun itu nggak bakalan ada event hip hop lagi atau apa, anak hip hop tuh tetap ada gitu loh. Karena bareng-bareng ya. Yes. Kolaborasi yang dibikin pemerintah sekarang berarti hip hop banget ya, Om. Iya dong. Bisa dibilang. Banyak yang nganggapnya apa ya? Ya itu maksud gua spiritnya itu spirit struggle atau berjuangnya itu tinggi banget kalau di hip hop. Jadi mungkin secara jumlah nggak banyak, tapi jangan underestimate dah. Gitu. Iya. Karena begitu gabung efeknya gede. Lu bisa nganggap bahwa hip hop nggak bakalan ini deh, lagunya bakalan nggak ada yang bisa kena ke telinga dan gaya anak-anaknya juga gitu-gitu aja. Pokoknya bisa ngomongin berbagai macam hal negatif tentang hip hop. Tapi anak hip hop itu bakalan tetap ada. Iya. Itu yang gue lihat sampai sekarang gitu loh. Gokil, dapat nih apa? Ya istilahnya ini kayak kita ngomongin histori hip hop di Indonesia ya. Hip hop di Indonesia solid itu ya. Solid dan itu sih ya. Yang mungkin spiritnya mereka tuh emang kayak nggak mau dianggap remeh satu kalau gue lihat. Nggak mau dianggap remeh. Terus yang kedua kayak kalau misalnya mereka dituduhkan atau diklaim hip hop tuh begini, mereka tuh bakalan membuktikan sebaliknya gitu loh. Jadi bukan yang malah jadi kayak down, tapi malah jadi lebih panas buat lebih panas lagi. Salah, kayak gitu. Makanya sekarang aja nih masih ada tuh teman-teman gue yang mungkin udah umurnya 45 tahun. Udah punya anaknya, udah mau masuk SMA atau gimana, masih tetap pengen ngebuktiin bahwa dia bisa nge-rap. Gokil. Masih tetap pengen ngeluarin album. Masih banyak yang kayak gitu. Tapi itu semua pasti kalau dia lagi diremehin. Iya. Kalau misalnya dia nggak diremehin aja, misalnya dianggap kalau misalnya dia nggak diomongin gitu. Iya. Mungkin itu dia juga nggak bakalan bereaksi seperti itu. Tapi kalau misalnya dibilang, wah hip hop udah mau mati ya, enggak. Langsung kayak muncul dong. Gue bikin lagi nih album. Dan kadang-kadang gue juga jadi kayak
bukannya gue meremehkan mereka, enggak, tapi gue kadang-kadang ingat umur lah gitu. Tapi nggak bisa, itu Nggak bisa. udah dari dulu. Nah, karena setiap malah gue bilang ingat umur, malah mereka semakin pengen buktiin bahwa nggak ada urusannya sama umur. Jadi kayak gitu. Iya. Ya kayak sekarang mungkin di tahun 2021 kalau itu si Blake yang nyanyiin lagu Bosan tadi ngeluarin lagi. Dia nggak peduli masalah tren musiknya udah berubah, dia juga nggak peduli gitu. Terus Bosga No Brain juga bikin album lagi. Black Kumuh juga tahun ini bakalan ngeluarin album lagi. They don't care sebenarnya sama tren musik yang sekarang seperti apa. Tapi gue masih nge-rap. Iya, udah kayak gitu. Kayak apa NFL ya yang kemarin Super Bowl. Yes. Gila itu Dr. Dre udah berumur tapi ya, kayak gitu. Gokil loh. Snoop Dogg ya udah. Mereka pengen ngasih tahu apa namanya? Lo sekarang anak-anak muda keren itu karena orang tua lo keren, karena orang tua lo ngeliat kita. Yeah. Kayak ngasih pesannya kan gitu ya. Apalagi pas Eminem muncul, wah anjir. Eminem aja yang dulu kelihatan muda, sekarang udah tua banget. Iya. Gokil. Ya tapi ya itu yang mungkin salah satu hal yang gue beruntung banget ada di hip hop ada gitu di ya? hip hop ya, dan kebetulan nemuin hip hop juga di masa-masa kayak gue lagi nyari jati diri kan. Itu kan umur 18-an ke 20 something yang early 20s kan kita kayak banyak penuh dengan kebingungan tuh hidupnya biasanya. Ya gue nemuinnya itu gitu, nggak nemuin yang namanya drugs atau nggak nemuin yang namanya hal-hal lain yang negatif lah. Seru masa muda lu berarti? Oh seru. Tapi kan ini udah ngomongin soal perkembangan hip hop pertama di Indonesia, terus kenapa bisa eksis sampai sekarang gitu. Tapi kan kalau ngomongin perjalanan karir setelah Sweet Martabak, lagunya meledak, apalagi yang lo pengen buktiin ke orang, atau apalagi yang lo kerjain Om? Apa ya? Itu meledak di tahun 98 ya? Ya 98. Tididit. Terus kita akhirnya ngeluarin album sama Black Kumuh, nama grupnya Peace Squad. Itu tahun 99 ke 2000 gitu. Itu barengan sama pas saat itu juga Neo keluar. Oh Neo, dengan Borju. Pas mereka keluar, si Peace Squad juga keluar. Mereka dianggap kue-kue, kita dianggap hip hop gitu. Jadi ada kontras saat itu. Itu which is itu good kalau menurut gua. Emang harus disajiin pilihan, gitu. Terus dari Peace Squad, sayangnya kita nggak lama. Maksudnya gini, karena kita dulu dirilisnya itu sama label independen gitu, independent label sama Guest Music Production, Guest Music Production. Musik indie udah ada dari dulu ya? Apa? Musik indie itu udah ada dari dulu ya? Itu awal-awalnya lagi booming. Istilah DIY, do it yourself sama indie label tuh tahun 2000 lah. Jadi kita keluar di tahun 99-2000 itu, ngeluarin Peace Squad. Terus ya mungkin karena masih early stage-nya independent label ya, kurang bagus juga kali manajemennya atau gimana ya. Ya referensinya juga pada saat itu kan. Ya jadi lucunya itu adalah kaset dan CD-nya habis, tapi kita nggak bisa produksi lagi. Kan lucu ya, gitu kan. Lo harusnya kan lu untung gitu kan. Tapi nggak bisa diproduksi lagi gitu. Ya udah. Jadi kayak nggak masuk gitu kan? Kayak nggak masuk gimana ya? Nah akhirnya bubar lah itu yang Peace Squad-nya itu untuk bukan bubar tapi kita nggak bisa ngeluarin album kedua gitu, nggak jadi bikin album kedua. Nah setelah itu jadinya gua juga sama Ferry juga mikirin untuk kita bikin hal lain deh gitu, kita nggak usah nge-rap karena gue bilang tadi, gue sama Ferry tuh nggak pernah kepikiran pengen jadi artis rap gitu. Akhirnya kita bikin tuh website namanya hiphopindo.net. Waktu itu masih hiphopindo.com itu nebeng sama website gratisan. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Oh 2000 itu udah ada internet ya? Udah. Internet pakai
Lo ngerti nggak? Oh, dial up modem 56,6 kbps. Gokil, lu udah mikir digital dari dulu ya? Kebetulan karena Ferry anak IT. Oh iya, betul. Kebetulan karena Ferry anak IT. Lu anak finance mengkalkulasi, oh ini bakal bisa gede nih. Tapi ya itu, kita mulai bikin website dan beruntung banget di saat itu tuh kayaknya orang haus dengan networking. Jadi website itu membuat kita jadi kenal banyak pihak akhirnya. Jadi gua jadi kenal langsung sama label, gua kenal langsung sama anak hip hop dari daerah lain, dari Surabaya. Ya akhirnya gua kenal sama Excalibur gitu. Akhirnya terkonek semua semua sampai ke luar negeri juga, bisa sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Jadi bisa dibilang gua kebetulan mungkin jadi orang pertama mungkin dari Indonesia saat itu diundang main di Singapura. Jadi kebetulan si Ferry-nya nggak bisa. Jadi diundang nih sama anak hip hop Singapura. Jadi datangnya informal, ini bukan resmi ya gitu. Diajak datang, gue datang ke sana, terus gue dikenalin sama komunitas di sana sebagai dia rapper Indonesia gitu kan. Gue thanksin dong kan, masa gue nggak represent Indonesia nih kan. Jadi mereka tuh lagi ada acara manggung, gue langsung bilang gue juga mau freestyle. Tak tahu gitu. Padahal pemahaman lu tentang freestyle aja pada saat itu padahal masih gitu kan, masih cek gitu kan. Ke Singapura lagi. Di Singapura lagi. Gua masih inget banget itu di apa sih namanya? Mereka Lions SGC Hip Hop apa gitu namanya. Tapi kan lu pas ditanang gitu kan tetep oke, gue buktiin. Iya dong, gue buktiin dong, kan represent, gitu kan. Nah, tapi kan gue udah yakin juga, gue nge-rap apapun juga gak bakalan ngerti lo kan. Jadi nge-rap lah gue di situ. Itu tuh waktu itu kalau misalnya syukurnya benar-benar itu nggak direkam lah ya. Kalau direkam tuh memalukan sekali sebenarnya. Nah itu lo hidup di zaman yang tidak ada ini jejak digital. Syukurnya. Jadi dari situ mereka jadi kayak disambut baik sama mereka gitu, yang wow gitu. Mereka jadi pengen ke Indonesia, mereka jadi kayak hip hop di Indonesia seru ya gitu. Mereka udah yakin bakalan lebih seru daripada di Singapura sendiri. Terus abis dari Singapura, mereka juga connecting ke teman-teman mereka di Malaysia. Ini ada rapper Indonesia lagi datang ke sini kayak gitu. Asli itu kocak sih. Betul, udah gue internasional itu ya. Iya dong. Padahal ya makanya gue bilang sebenarnya jadi beban. Gitu. Jadi Sweet Martabak itu sebenarnya jadi beban buat gue. Nama Sweet Martabak keluar di MTV Music Awards. Walaupun itu skalanya Asia Tenggara ya gitu. Tapi yang Malaysia jadi tahu gitu. Jadi mereka ngundang gue juga, datang dong sini ke Kuala Lumpur. Akhirnya jadi ketemu lah itu sama si Joe Too Fat waktu itu. Too Fat. Sama jadi kenal gitu, Tapi ternyata mereka jauh lebih besar ya. Too Fat itu besar banget namanya di Malaysia. Oh gitu. Ya. Ekosistemnya juga udah kebentuk ya pada saat itu di Malaysia. Kayaknya mereka kalau soal industri musik lebih well arranged daripada Indonesia kayaknya ya. Hanya secara market jauh lebih besar Indonesia. Ya, cuman mereka mungkin keuntungannya adalah kayak Too Fat kan pakai bahasa Inggris. Ya udah jadi bahasa sehari-hari juga gitu loh. Lebih bisa diterima sama luar, akhirnya bisa collab sama siapa? Warren G. Iya kan? Jadi Too Fat waktu itu baru ngeluarin kalau nggak salah album pertamanya, mereka masih bawain yang Anak Ayam, lagu single awalnya mereka Anak Ayam, sama ada yang Just a Friend atau apa gitu. Kudaku lari gak berani, iya kan? Ya kayak gituan. Terus ya udah, itu hal kedua yang menurut gue ini banget dari hip hop, networking. Jadi setelah itu asal dia ke Jakarta, dia pasti like, hey John, I'm in Jakarta right now, kayak gituan. Jadi kayak, padahal maksud gue ya dia masih jadi artis, gue udah meninggalkan, kayak sekarang gue udah cukup meninggalkan ya gitu. Masih berteman dengan baik, kayak gituan. Networkingnya ini banget lah, bisa dibilang kayak loyal kalau menurut gue di pertemanannya seperti itu. Nah si
platform hip hop Indo.net. Iya. Akhirnya kan gede tuh. Itu berapa tahun, Om? Lumayan lama sampai akhir 2000 berapa ya? Kayaknya kita sampai akhirnya di ulang tahun ke-17 kita masih merayakan anniversary-nya. 2017 kayaknya masih deh. Karena setahu gue kayak Igor Saikoji itu juga pertama kali dia tergabung di hiphop.indo.net juga. Iya. Iya kan? Iya. Jadi berarti emang merangkul segitu banyaknya. Wah, lu bisa jualan database, Om. Sayangnya belum kepikiran jadi ini, untuk apa big data. Big data. Tapi big datanya oke nih. Seharusnya bisa sih sebenarnya. Yeah. Karena dulu tuh emang hampir semua rapper atau siapapun yang connected sama hip hop, mereka akses hiphop.indo.net itu. Gitu. Dan emang bener itu si Igor, dia tuh salah satu yang bisa dibilang lahir dari hiphop.indo.net. Betul. Jadi karena lucu nih sebenarnya komunitas. Ini sebenarnya bukan komunitas hip hop doang, tapi hampir semua komunitas. Komunitas itu biasanya pas lu belum ngetop, lu didukung. Begitu lu udah jadi ngetop, lu bakalan dicela. Itu yang terjadi sama Igor gitu. Jadi dia belum ngetop nih, wah semua orang lu jago, lu bagus, maju dong maju. Begitu dia ngetop, semuanya malah nyerang dia yang dari komunitas. Tapi sebenarnya it's part of the ini ya. Menurut gua industri. Ya, dan itu butuh kayak kritikan lebih keras itu emang datangnya dari komunitas sendiri gitu loh. Tapi sayangnya hip hop itu kritiknya itu cenderung keras, cenderung kasar, cenderung apa istilah banal kali atau gimana gitu yang frontal. Iya, kalau lu nggak siap mental, lu pasti drop. Lu pasti drop karena omongan yang nggak enak, bahasan yang nggak enak. Jadi istilah haters itu ya bisa dibilang dari situ juga. Oke. Kita sampai punya forum hate gitu. Iya, yang lu bisa lu ngomong apapun itu benar-benar pembantaian lah. Oke. Gitu. Ya, dan tapi itu dia yang menurut gua bikin Igor juga sampai sekarang mentalnya paling top menurut gue. Iya, dia balasnya bisa pakai karya gitu. Ya lo nge-hate misalnya nge-hate karya gue ya gue balikinnya pakai karya aja. Gitu kan. Kalau dan kita di hiphop.indo.net itu banyak menggunakan eksperimen sosial media sebenarnya. Saat itu belum ada sosial media ya. Tapi kita udah melakukan yang istilahnya ala buzzer sekarang. Oh gitu? Iya. Ya kalau Igor nonton nih, ayo ngaku lu. Dia ngekritik lagunya dia sendiri, pakai nama orang lain. Hanya supaya itu dibahas gitu loh. Lo ngerti gak? Kayak anonim gitu ya? Bener. Kayak kalau sekarang ngomongnya fake account lah. Fake account. Iya. Dan itu banyak yang melakukan hal kayak gituan gitu. Oke. Jadi bahkan kayak janjian, misalkan gue ngeluarin lirik nih, ngeluarin lagu, gue udah tahu bahwa lu bakalan, misalnya lu bisa lihat gitu, bahwa gue baru ngeluarin itu, gue akan minta lu celak ya, jangan lu puji-puji, lu harus lu celak gitu, supaya nanti itu ada yang ngebelain gue gitu loh. Nyelanya sesuai skenario atau enggak. Ya udah senyelak lu aja. Senyelak lu aja gitu. Sampai ntar akhirnya itu jadi dari awalnya hanya api kecil jadi api besar, jadinya akhirnya jadi diomongin banget gitu. Nah, itu banyak yang nggak nyadarin itu tuh terjadi dari dulu sebenarnya di hip hop. Iya. Ya, bahkan yang kayak kalau misalnya orang tahu East Coast, West Coast beef gitu. Ya. Itu sebenarnya mereka awalnya temenan gitu. Hanya ya mungkin karena bikin perjanjian seperti itu yang kayak ntar lu ini aja belaga kayak nggak suka aja sama lagu gue gitu. Ya tapi kan orang yang nggak ngerti permainan itu jadinya nganggap itu serius. Oh. Ya, something like that lah sebenarnya. Ya. Cuma orang yang dalam yang ngerti nganggapnya ya ini memang part of ini aja, part of hip hop aja. Part of hip hop ya. Kayak gua dulu P-Squad itu sering dibentrokin sama Homicide.
itu kalau pengikutnya Homicide ngiranya bahwa P-Squad itu benar-benar dibenci sama Homicide, which is bener apa enggak kita juga nggak tahu. Tapi di balik itu, gue sama Uceknya ngobrol gitu loh. Biasa-biasa aja. Iya, biasa-biasa aja gitu. Di balik itu juga malah dia ngasih saran gitu sama gue. Hippopindo, lu bikin ini aja kayak gitu kan. Malah dia ikut untuk jadi kontributor saat itu. Jadi lucu sebenarnya orang yang nggak ngerti bisa nganggap itu terlalu serius. Padahal dari kita hanya pengen ngangkat itu buat bukan nyari sensasi ya, tapi ya supaya ada yang dibahas lah gitu. Karena kalau misalnya kita dipuji terus kan juga nggak baik. Ya kita nggak tahu nih reviewnya apa. Ya, gitu. reviewnya apa gitu. Dan ya inilah itu yang gue inget tuh dari masa-masa hiphopindo.net itu. Terus Zero One juga tuh dari hiphopindo.net mereka mulai dikenal. Zero One tuh yang Lex kan? Ya, yang Lex tuh jadi dulu tuh ada dengkot-dengkotnya tuh ada si Mo Karisma, terus ada si siapa lagi? Itaro. Ya kayak gituan. Mereka semua Itaro. Ya, mereka semuanya dari sana. Ada Domsdi dan macam-macam. Gokil. Nih legend ini. Jadi kalau misalnya gue yang lucu tuh kadang-kadang kalau misalnya dengar mereka cerita soal background atau gimana gitu, mereka cerita soal, iya sih ada beberapa yang gue tahu emang seperti itu ceritanya. Oke. Tapi gue kayak Igor gitu, ngaku lu ngeritik lagu lu sendiri. Terus mau Karisma juga yang kayak sama bikin fake account untuk ngangkat ininya dia gitu, kayak jadi bikin a bit drama lah di belakangnya kayak gitu. Lu juga ada Akira, ya, gue pakai nama ininya Akira gitu. itu ada anak Hippopindo itu. Nah ini lu yang istilahnya sudah ada lambe turah ya dari zaman dulu kan? Sebenarnya ada di forum itu. Ya. Jadi akhirnya pokoknya hiphopindo.net ini adalah platform. Isinya apapun yang ya hip hop lah gitu. Ya jadi sebenarnya kita kalau hiphopindo.net tuh awalnya dibikin pengen jadi kayak portal media sebenarnya, ya kan, liputan acara hip hop atau saduran artikel hip hop dari luar. Rumahnya lah, wadahnya gitu. Apapun pokoknya berhubungan dengan hip hop di sinilah tempatnya. Ya. Kemudian karena kita menemukan di zaman itu tuh yang lagi nge-hit adalah forum. Nah, jadi kayak Kaskus kan itu gedenya karena forum. Nah, kita juga bikin forum. Forum itulah yang lumayan gede, lumayan aktif, hampir tiap hari ada aja gitu yang dibahas. Nah, itu mungkin yang dianggap jadi kayak cikal bakal online community gitu. Online community hip hop. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue mau jelasin bahwa hiphopindo.net itu media gitu, aslinya itu, tapi perkembangannya akhirnya malah jadi kayak komunitas online. Ya, gitu. Oke. Nah, lo kan dari pelaku di dunia rap atau hip hop udah dengan lo Sweet Martabak Tididit, terus akhirnya lo ya mungkin secara nggak sadar ya bahwa ini lo bikin hiphopindo.net awalnya emang lo seneng sama dunia hip hop biar kenal sama yang lain, akhirnya ini jadi satu forum platform yang justru banyak yang muncul dari sini gitu. Kan secara nggak langsung lo ya nggak sadar juga, gue berkontribusi ya buat hip hop gitu. Iya kan? Nah, terus apa lagi yang lo lakuin buat bisa menjaga si hip hopnya ini tetap ada? Ya, jadi dulu tuh setelah hiphopindo.net kita nemuin, jadi kan kita udah cukup senang gitu sama progresnya. Ya bagus nih kita bisa ngumpulin banyak orang gitu, banyak rapper. Tapi kita nemuin juga semuanya punya masalah yang mirip. Masalahnya tuh adalah nggak tahu mereka punya lagu tapi nggak tahu mau ngerekam di mana, atau kalau misalnya mereka tahu mau ngerekam di mana, kualitasnya nggak bagus menurut kita. Itu dari dasar dulu ya. Ini belum ngomongin gue harus manggung di mana, itu belum sampai sana tuh. Belum. Nah, akhirnya kita waktu itu bareng sama Andrew itu di Soul ID. Nah, tapi sebelum ada Soul ID, sebelum dia ngetop sama Soul ID itu, gua sama Ferry sama si Andrew ini kita bikin
record label indie lah, namanya Rizky Records gitu. Karena berawal dari keresahan lo yang teman-teman rapper butuh untuk bisa bikin materi yang bagus gitu ya. Ya, jadi minimal waktu itu sebenarnya bukannya kita sok tahu bahwa kita bisa bikin lebih bagus, enggak. Tapi kita waktu itu pengen nunjukin bahwa lu bisa bikin packaging yang bagus. Oke. Nah, kita keluarin lah tuh ada, selain kita ngeluarin album perdananya si Andrew itu, Drew Stilo namanya dia. Terus ada Provocator. Provocator itu kompilasi dari anak-anak hiphopindo.net itu. Oh, yang dia udah ngasih mereka upload karya gitu ya. Mereka ngasih demo, kalau kita pilih ya mereka bisa masuk ke situ, ke kompilasi itu. Dan hanya cukup bayar 25.000 ya untuk itu. Dan itu ini lumayan oke gitu, banyak banget yang pengen ikutan, dan lagu-lagunya juga menurut kita bagus lah gitu. Hanya kan ya namanya masalah independen ya nggak bisa terdistribusi dengan baik. Ya. Nah itu akhirnya membawa gua sama Ferry sekali lagi gitu, sama-sama belajar kayak kita kayaknya harus belajar distribusi deh. Gitu. Kayaknya nggak bisa deh hanya kita ngerti produksi tapi kita nggak ngerti distribusinya kemana gitu. Oke. Akhirnya kita jadi belajar distribusi. Ya, jadi belajar distribusi. Deket nih sama waktu itu Alpha Records. Alpha Records itu ya label rekaman, ya dibilang indie ya indie, tapi mereka lebih well managed kali atau gimana ya. Sampai sekarang masih ada ya? Masih ada sampai sekarang. Kita akhirnya jadi ngerti, oh apa dunia industri rekaman tuh seperti ini. Sampai kita tuh belajar dari lu ngeprint di mana, ngeprint ininya booklet gitu. Terus lu nyetak CD-nya di mana, yang resmi, jangan yang kemarin tuh bajakan gayanya gitu loh. Terus iya beneran itu nyetak bajakan beneran gitu kan. Terus nanti untuk bikin foto cover itu jangan mintain foto. Kalau yang kemarin itu kirimin foto ya, ntar kita bikinin desainnya kayak gitu. Enggak gitu. Lu emang harus bikin photoshoot proper. Iya kayak gituan. Jadi belajar tuh yang kayak gituan. Keluarlah itu Revolusi, album kompilasi lagi. Namanya Revolusi. Terus apa lagi ya? Ya gua sama Ferry waktu itu bener-bener kayak pengen kita harus ngerti banget proses di industri ini gitu loh. Supaya kita bisa bantuin teman-teman lebih benar lagi. Jadi, dari situ juga kayak kita mulai kayak networking nih ke media. Kita bener-bener kayak nggak punya malu sebenarnya. Gue inget banget gue nongkrongin Mas Not, nongkrongin Prambors. Saat itu dia jadi MD-nya Prambors. Kita nggak kenal-kenal amat sebenarnya, tapi kita datangin terus Prambors. Kita pengen ketemu sama MD-nya gitu. Pengen, nih gue punya demo, boleh dengerin nggak? Presentasi lah. Iya, boleh dengerin nggak? Kasih masukan kayak gitu. Karena zaman itu emang MD sangat ya kalau lu punya lagu lu dianggap hits kalau dimainin sama radio. Ya, radio gitu. Masih apa ya? Jadi pintu pertama tuh. Nah, jadi dari situ akhirnya kita jadi kenal sama MD. Terus kita juga datengin ke High. Sama, kita nggak ada yang kenal siapa di High gitu, tapi sok-sokan kayak ya kita dari komunitas hip hop mau ngasih demo dari teman-teman hip hop, minta tolong didengerin. Syukurnya ya mungkin mungkin mereka simpati juga kali ya sama usahanya kita. Ya dimasukin jadi artikel walaupun kecil gitu. Tapi dikasih kesempatan gitu. Dikasih kesempatan. Nah, itu yang membawa kita jadi diajakin waktu itu sama High untuk kalau misalnya lu kan kita ngomongnya agak ini ya. Anak hip hop tuh selalu ngomong besar. Gua kasih tahu sama lu. Contohnya gimana contoh konkretnya? Misalnya tanya, emang hip hop banyak ininya? Banyak Mas, gila. Di Surabaya, di Semarang, wah gila lagi booming gini-gini. Padahal sebenarnya kita nggak tahu juga. Gitu.
Atau palingan ya yang kita kenal nongkrong mungkin ada 10-15 orang, iya. Tapi kalau misalnya apakah satu Surabaya bakalan bisa dibilang penggemar hip hop, ya enggak juga gitu kan. Nah tapi waktu itu kita ya dengan persuasif gitu kayak bilang, oh gila ntar bakalan dateng deh. Pokoknya kalau misalnya lu bikin acara pasti bakalan dateng. Akhirnya dibikin tuh acaranya namanya Ground Zero. Itu bikinnya di Senayan. Oke. Tahun berapa tuh? Tahun 2000-an ya. 2004. Ya, tuh tahun 2004. Hafalan dia ya. Nah, itu tuh sampai dari Bandung nyewa bus datang hanya untuk acara itu. Terus dari Surabaya juga datang, dari Semarang juga datang. Spiritnya seru, gitu. Dan itu acara hip hopnya tuh bener-bener yang kayak apa ya? Ini acara kita nih. Iya, acara kita gitu loh. Yang kayak semua orang tuh ngerasa bahwa we belong here gitulah. Iya, kayak misalnya komunitas komunitas mobil, begitu bikin acara, anjing nih komunitas gue nih keren gitu. Iya kan? Kayak gitu. Dan akhirnya dari situ juga jadi kayak mulai belajar lagi karena gini, dari high hanya kayak nyediain tempat dan sedikit fasilitas penunjang lah, misalkan stage sama sound system. Tapi rundown gitu? Soal rundown, soal pengaturan dan macam-macamnya diminta gue dan teman-teman dari komunitas yang ngatur. Oh, gitu. Akhirnya lu belajar lagi. Akhirnya jadi belajar lagi. Soal event? Yes. Akhirnya gue jadi mulai mau nggak mau sotoy dikit lah mau nggak mau belajar soal event kayak gituan. Dulu ada temen juga yang sama-sama kebetulan dia lebih ini ya, dia lebih berani untuk sotoy kalau menurut gue. Lebih berani dia untuk sotoy daripada gue. Bukan sotoy sih, persuasif. Ya mungkin kayak gitu lah ya, gitu. Jadi namanya Yoka. Okay. Jadi Yoka ini dia lebih kayak, no ntar manggung harusnya dia dulu ini baru dia gitu. Kalau orangnya untuk ngurusin rundown, gue yang kayak pertimbangannya apa ya, kenapa dia jadi yang manggung duluan gitu. Tapi orang percaya gitu kan, persuasifnya itu. Gayanya dia gitu kan. Ya, akhirnya gue jadi belajar hal kayak gituan gitu, bahwa ya lu harus commanding gitu. Lu harus nunjukin bahwa lu punya otoritas untuk ngatur itu. Kalau enggak, ya lu bayangin nih ngurusin komunitas, semuanya pengen manggung di prime time. Semuanya pengen manggung yang prime time misalkan jam 7 ya gitu. Gue manggungnya di jam 7 dong kayak gitu. Dan semua orang lu kenal. Ya anak-anak itu kan lu temen semua gitu. Mau duluin siapa coba. Nah, harus punya alasan untuk bilang bahwa lu ntar yang manggung jam 4 ya, lu yang manggung jam 5 ya, dia yang manggung jam 7. Dan lu belajar, oh ternyata begini cara kurasi. Akhirnya begini ya cara yang ngurus rundown. Nah kalau si Yoka, walaupun agak berantakan tapi dia ada aja gitu loh alasannya dia atau pembenaran sehingga dia bilang enggak, lagunya dia tuh lebih ini soalnya lebih nasionalis gini. Oke. Jadi gue belajar kayak gituan dari soal event. Dan mungkin karena dilihat bahwa kita bisa menghandle acaranya bareng si Hai itu, mulai dapet tuh yang kayak ajakan, kita mau juga dong dibikinin acara kayak gituan, acaranya lebih street jatuhnya pendekatannya. Itu tuh banyaknya lewat Yoka sebenarnya, karena lagi-lagi dia yang kelihatan paling ngerti. Ya kan? Walaupun waktu itu sebenarnya dia sama aja sama gue, belum pernah gitu loh. Iya. Sama-sama belum pernah, tapi ya terpaksa kan. Nah dapatlah job bikin event sampai di Citos bikinnya. Itu akhirnya hook up-nya sama Aywa kalau nggak salah. Terus ada di Blok M. Gue juga udah nggak inget lagi ya. Banyak banget yang acara-acara yang ya itu dimulai dari yang hal terjebak tadi itu gitu. Sebenarnya. Ya tapi kalau lo nggak sotoy, lo nggak ada rasa penasaran, curiosity-nya ya nggak bakal eksis sampai sekarang. Berarti kan lo secara nggak langsung, secara nggak sadar lah, lo bikin ekosistemnya dong. Iya kan, akhirnya ya dari pelaku, terus akhirnya lo bikin record label, distribusi, lo bikin eventnya, terus lo menjaga si komunitasnya. Mungkin dari komunitas itu, oh ternyata hip hop itu butuh fashion ya, mulai muncul, ya kan? Iya sih, jadi emang akhirnya jadi kayak gue bisa dibilang
muter awalnya tuh semua dari hip hop kalau buat gua. Iya. Awalnya semua dari hip hop walaupun akhirnya ya sampai akhirnya gue jadi belajar soal event dan sampai akhirnya lagi tuh event itu membawa kita ke ngerasain yang namanya kerja buat eksibisi yang skala besar internasional gitu ya, kayak dicemplungin akhirnya jadi dari mulai event-event kecil tadi terus akhirnya jadi bikin event-event di klub, terus akhirnya diajakin ada waktu ada satu, gue lupa nama acaranya apa, malah kita handle untuk fashion show. Inacraft ya, Inacraft kayak gituan. Jadi kita kerja sama ada perusahaan expo yang lumayan gede gitu saat itu. Oh, yang akhirnya lo ngerjain kerjaan yang event di luar hip hop. Di luar hip hop. Karena ya itu, karena dianggap oh dia bisa nih kayaknya kayak gitu. Padahal belum tentu bisa. Gitu. Tapi kan berjalan. Dan yang penting menghasilkan juga lah gitu. Ya bukannya sotoy, tapi ya sudah ada experience dulu dong, ya kan? Ya begitulah. Tapi apa ya? Lucu sih sebenarnya perjalanannya, akhirnya ya dari situ juga akhirnya jadi lebih paham lagi gue sama create event tuh seperti ini, jadi belajar gitu. Berarti sempet core lo ada di event deh? Sempet di event. Sempet lama tuh? Ya, lumayan, sempat ya hitungan tahunan lah gitu. Tapi sweet martabaknya tetap ada ya? Nah, sweet martabaknya sendiri emang kita nggak itu tadi, kalau misalnya lagi ada job ya let's go. Tapi gua tuh nggak pernah memasarkan sweet martabak sebenarnya. Oh. Ya, gue nggak pernah memasarkan untuk kayak nawarin sweet martabak manggung dong gitu, nggak pernah. Bahkan hampir semua event yang kita create, sweet martabak nggak pernah manggung di situ, gitu. Karena kita ngerasain susahnya kalau lu jadi talent sekaligus jadi yang ngurusin di belakang. Padahal ya kesempatan untuk lo, gue bawa aja sweet martabak, gede dong. Ya, bisa kan lo yang pimpro lagi bahasa gue apa ya yang kerennya? Project manager lah. Project manager. Gue nggak pernah bahkan acaranya Hip Hop Indo tuh sweet martabak nggak pernah tampil. Iya. Sama sekali. Sampai kita akhirnya kerjasama sama TV waktu itu lewat situ untuk yang Let's Dance, kalau misalnya pernah ingat. Ada acara namanya Let's Dance, itu tuh dance competition sebenarnya. Zaman ini nih dulu MTV ada juga tuh si dancer. Oh iya, siapa namanya? Niru itu, Rob siapa? Ada lah pokoknya dia kompetisi dance dulu di MTV kan? Koreografernya Michael Jackson. Iya, betul. Ya itu, dulu tuh ada TV lokal yang bikin acara mirip seperti itu. Nah, kita dimintain bantuan untuk kayak ngasih format ininya seperti apa ya, format penilaiannya. Nah, waktu itu masih kerja sama anak-anak b-boy lah gitu. Nah, tapi penampilnya dari Hip Hop Indo, jatuhnya dari anak-anak rap. Itu doang. Kayaknya hanya di situ aja yang Sweet Martabak akhirnya ikut tampil karena dari TV-nya yang minta seperti itu, gitu. Tapi kalau selebihnya, kalau kita bikin event, Sweet Martabak nggak pernah tampil. Oke, habis itu lo setelah event, lo apa yang lo lakuin lagi buat ya secara nggak sadar buat hip hop gitu? Kalau Ferry, dia kebetulan jadi terjunnya ke dunia apa ya, video production. Oke. Itu juga awalnya karena kita menemukan kesulitan membuat video klip. Berawal dari semuanya dari kesulitan, keresahan lah. Iya, jadi dulu anak hip hop udah bikin lagu, yes, tapi nggak bisa bikin video klip, nggak punya fasilitas, nggak punya duit. Zaman itu susah juga ya bikin video klip. Akhirnya ngulik lah tuh, Ferry ngulik soal gimana cara ngedit video, gimana cara syuting, belajar, akhirnya mulai bikin video klip. Video klip yang pertama kita bikin, Psychoji. Yang apa? So What gitu loh. Oh. So What gitu loh apa? Iya benar ya, So What gitu loh kita yang bikin. Terus gue jadi Astrada tuh di situ.
Ferry Oh jadi gitu. iya. Oke. Terus Dunia baru lagi nih, Iya. ya kan? Terus Soul ID kita juga bikin video klipnya. Terus apa lagi ya? Excalibur ya. Jadi ada beberapa pokoknya cenderung kita kalau misalnya itu rap atau hip hop harganya harga produksi aja gitu. Kita nggak mikir angka jasanya gitu. Ya. Tapi syukurnya dapat job juga untuk ngerjain yang di luar hip hop akhirnya dari situ. Sampai kita dipercaya bikin video klip untuk Iwan Fals. Oh gitu. Ya, sampai Noah juga gue ikutan. Terus Club 80s, Netral, zaman itu jadi berkembang. Jadi serius ya? Iya, Gitu? jadi serius. Nah, Ferry tuh jadi konsennya ke sana. Oh, nah kalau lo? Kalau gue sebenarnya banyak ngebantuin doang jatuhnya. Makanya sedikit banyak gue jadi ngerti proses di PH, tapi gue sendiri nggak terlalu tertarik sama Visual. bukan nggak tertarik sama visual, tapi gue nggak tertarik sama pekerjaannya. Iya, karena menurut gue pekerjaan di PH itu nyiksa, yang lu begadangnya Oke. kayak gitulah, nggak jelas soal jam kerjanya kan. Aha. Terus gue suka proses kreatifnya, seneng, tapi proses kerjanya gue nggak seneng gitu loh. Sistem kerjanya mungkin belum ketemu nih dia. Gitu. Ya kayak crew call jam 5 pagi ya gitu. What the gitu. Crew call jam 5 pagi. Sedangkan di jadwal syuting itu jam 10 baru mulai syuting gitu. Ngapain lu jam 5 pagi? Nah itu gue banyak yang nggak kena sama proses kerjanya PH di saat itu. Oh, oke. Terus misalkan nggak enaknya lagi nih PH. Berapa kali misalnya PH-nya ini kita untuk liputan sebuah acara. Ya kan? Acaranya apa? Itu acaranya bagus tapi kita nggak bisa nikmatin sama sekali. Lebih sibuk ngurusin, ini baterainya habis, atau nih gensetnya di mana nih, kayak gitu-gituan. Gue yang kayak jadi nggak seru kehidupannya menurut gue gitu loh. Masih lebih seruan jadi anak event, walaupun gue juga tahu secara duit mungkin akan lebih gede di PH mungkin ya. Gue nggak tahu tuh. Tapi gue lebih enjoy di event sebenarnya. Nah itu yang mungkin Ferry enjoy di yang dunia production house itu. Sedangkan gue milih untuk yang event, gue yang urus deh kayak gituan. Gue paling dulu tuh paling nggak ngerti sama kehidupan editor. Gue nggak tahu kalau editor sekarang mungkin apa ya, komputernya, hardwarenya udah canggih kali ya. Di zaman itu kayak ini udah jadi nih ya, rendernya bisa kayak hampir 2 hari gitu kayak terus harus ditongkrongin gitu. Untuk video berapa menit tuh? Gue lupa deh gitu, pokoknya harus ditongkrongin sama dia jadi untuk ngelihat bahwa rendernya jadi gitu, kayak udah mateng gitu istilahnya kan kalau anak-anak PH gitu. Iya sejaman dulu lama. Jadi buat gue kayak nggak make sense deh hidupnya gitu. Terus apa ya, yang banyak hal lah yang menurut gue tahu, gue ikut bantuin juga di PH cukup lama juga gitu, tapi gue nggak mau terlibat terlalu dalam karena gue ngelihat kayak apa ya, lebih nggak menyenangkan gitu loh. Itu sih jauh lebih menyenangkan buat gue tuh, kayaknya emang jauh lebih menyenangkan kalau misalnya lu bisa terjun ke lapangan, lu bener-bener ngerasain experience yang mirip sama diharapkan penonton gitu. Tapi hidup lu tuh selalu bersinggungan sama dunia hip hop nggak sih? Dunia rap deh. Lo yang apa namanya setelah event sempet tetap bersinggungan sama hip hop apa gimana? Ada 2 dunia yang gue jalanin sebenarnya sih. Karena di luar itu juga gue kerja di kantor biasa sebenarnya. Kantornya kebetulan konsultan keuangan. Nggak ada hubungan sama. Nggak ada hubungan sama sekali. Tapi malah apa yang gue dapat dari dia itu kantor konsultan keuangan dan investasi. Oh, gitu. Sesuai sama kuliah lo ya? Iya. Oke. Sama kuliah gue. Tapi malah gue banyak memakai knowledge gue sama experience gue dari dunia hip hop sebenarnya ke situ. Kenapa? Ternyata waktu itu akhirnya kita butuh untuk kayak semacam ada roadshow
untuk kayak kalau misalnya orang mau IPO gitu, itu tuh ada roadshow-nya. Di zaman itu gue nggak tahu kalau sekarang masih dijalankan apa enggak. Nah, itu urusannya ngurus event gitu loh. Terus gimana cara bisa mendatangkan orang supaya mau datang, atau gimana supaya ngatur rundown-nya supaya ini nggak bertele-tele dan macam-macam. Nah itu gue pakai ilmunya dari ilmunya yang gue tahu dari pas gue laksanain hip hop sebenarnya. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan ada juga ternyata beberapa pelaku hip hop yang sama kayak gue statusnya, mereka juga ngantor. Jadi akhirnya kita bisa kayak nyambung gitu loh. Nyambung dan jadi kayak pekerjaan itu banyak dibantu dapat support lah dari mereka. Ya kayak tadi kalau misalnya mau berurusan sama media, ya kebetulan gue udah punya kontak di media dari hip hop gitu. Tapi dan itu masih bisa dipakai. Ya link lo yang lo pakai gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Dan sampai akhirnya 2018 lo masuk ke dunia radio. Radio yang gue juga kerja di situ, kita kenal di situ, radio hip hop. Radio pertama yang full hip hop ya. Hip hop and R&B lah gitu. Karena memang pada saat itu 2018 sih hip hop lagi kenceng ya. Drake bisa mecahin rekornya Beatles di Billboard nomor 1, ya kan? Masih ingat gue ya? Masih lah, kan hip hop banget gue. Sedap. Tuh. Oh iya. Om Riko tolong lah. Tapi tetap lo sebagai masuk ke radio itu sebagai konsultan hip hop yang gua ngerasain sendiri, ini orang siapa ya? Yang gua rasain waktu kita bener-bener ngerangkul komunitasnya lagi ya, itu pada datang ke kantor selalu ada yang salam tangan sama Om John. Buset, ada salam tangan Om John. Hah, ini orang segede apa sih? Akhirnya gue makin kenal sama Om John, makin tahu, oh ternyata perjuangannya Om John itu yang membentuk sebuah ekosistem tuh susah loh, itu nggak bisa yang 1 tahun 2 tahun nggak bisa gitu. Ya yang terjadi dengan hip hop sekarang mungkin ya ada perjuangan lo juga di situ kan? Ya bukan perjuangan gua lah ya, bisa dibilang emang kolektif semuanya kan, kolektif semuanya, tapi syukurnya mungkin bisa dibilang gue beruntung gitu loh. Gue beruntung bisa dapat exposure itu lebih dulu gitu loh. Gue nganggapnya seperti itu. Gue dapat exposure itu lebih dulu daripada beberapa orang yang lain, sehingga gue mungkin jadi diuntungkan soal itu. Momennya pas. Momennya jadi pas. Karena sebenarnya ya itu tadi gue sebenarnya nggak paham, nggak tahu gitu. Tapi ada kesempatan itu ya harus tanggung jawab lah. Jangan sampai lu gunain kesempatan itu tapi hanya just take apa ya, kalau orang bule bilang take it for granted gitu. Nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya, dalam artian lu juga tidak put your heart into it. Itu kan agak gimana gitu ya. Jadi ya gue ngerasa gue hanya lucky aja sih sebenarnya. Jadi berawal dari pelaku industrinya jadi rapper, akhirnya memikir community base-nya waktu itu kuat banget. Lo memikirkan sampai ini cara rekaman yang bagus gimana, akhirnya lo bikin record label, distribusinya gimana lo bikin. Sebenarnya semuanya lo lakuin biar komunitasnya ini jalan. Iya, pengennya seperti itu. Tapi kalau lo kan ya lo harus berani buat mulai ngelakuinnya gitu kan. Iya, berani, emang harus berani sih, harus berani. Sama mungkin berani gagal ya. Karena sebenarnya hampir semua yang gue ceritain tadi juga nggak semuanya berhasil gitu. Banyak gagalnya banget. Iya kan. Tapi kan ya kalaupun gagal ya udah jadi cerita lama. Ya benerin aja. Iya, gitu. Simple as that sebenarnya. Iya kan. Ya gue juga nggak pernah. Ya maksud gue simple kayak gini deh, yang Risky Records gitu, yang kita nyoba bikin label itu sebenarnya hitungannya gagal gitu. Iya. Nggak make profit gitu. Tapi we learn a lot dari situ gitu loh. Yang bisa lo pakai ya sekarang. Yang gue bisa pakai sekarang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada yang nanya ke gue, gue lagi mau bikin label nih gini-gini, gue mesti bilang,
Yakin. Kan lu punya experience itu. Bukannya mau merendahkan ya, Iya. tapi maksudnya lebih kayak nggak semudah itu bikin label gitu. Dan nggak semudah itu juga bikin event sebenarnya. Orang banyak yang kayak nganggapnya itu oh gampang kan, tinggal talentnya gue punya, teman-teman gue banyak yang mau manggung bla 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 gitu. Gue tahu tempat nyewa. Iya, sekarang gimana cara lu ngedatengin penonton ke situ? Kalau bikin acaranya bisa gitu. Gue pun nggak menyaksikan itu, tapi gimana cara lu bikin orang-orang datang ke situ nonton? Jangan yang datang nonton lewat gitu. Maksudnya yang kayak hanya ngelihat, oh, itu kan bukan seperti itu gitu. Ada yang dibawa pulang sama penonton lah gitu. Yes, jadi banyak hal ya yang bisa dipelajarin akhirnya. Tapi terakhir ini kan lo udah tahu banget lah sampai ke titik paling bawah sejarah hip hop di Indonesia gitu. Gue tahu nih dia mau ngarah kemana sebenarnya, tapi lanjutkan aja. Hip hop kan masih ada om ini, iya kan? Masih ada tuh 13, ada Ibel, ada Westwell, iya kan? Iya, lo ada pesan-pesan juga nggak nih buat siapa? Ya buat pelaku hip hop biar ini tetap ada, spiritnya tetap terjaga. Apa ya? Kalau pesan enggak lah. Kalau gua nggak ada pesan-pesan apa-apa sebenarnya. Gua ngerasa kayak dari dulu juga gua pun nggak mendapatkan pesan dari siapapun juga gitu loh. bukan maksudnya bombong enggak gitu, tapi kalau misalnya lu emang menyukai kulturnya, lu menyukai lifestyle-nya, dan lu ngerasa bahwa hip hop ini layak untuk diteruskan gitu, bukan hanya sekedar dilestarikan ya, tapi diteruskan. Lu harusnya paham bahwa hip hop itu butuh regenerasi. Harus paham banget. Jadi nggak ada lu pengen hip hop bisa bertahan lama, ya lu bantu yang di bawah lu. Wah, itu aja. Itu tuh. Nggak bisa lu hanya ngandelin diri lu sendiri. Iya. Jangan egois gitu ya. Tetap mikirin regenerasi. Mungkin kalau misalnya dari situ gua boleh ngasih pesan akhirnya, karena lu mengharapkan gua ngasih pesan. Iya dong. Ya, mudah-mudahan Tuan 13 akan nemuin siapa penerusnya dia. Woi. Tuan 13. Kita butuh itu soalnya. Kita butuh itu, betul. Ya, Om John gila. Si pembabat alas dunia hip hop. Syukur nggak banyak ngomong ya soal yang lain-lain ya. Nanti abis ini episode selanjutnya. Gue sengaja. Harusnya ada tuh episode. Kenapa gue tadi di awal bilang Om Jun tuh sebagai role model kisah percintaan gue. Gue ngerasa anjing, gue itu reinkarnasinya Om John. Tapi itu mungkin di lain kesempatan deh. Mudah-mudahan. Sekarang ngomonginnya adalah sekarang gue berani dari sisi dunia hip hop, yang sampai akhirnya hip hop itu bukan soal fashion, bukan soal musik, tapi soal soul atau rasa yang lo kasih ke situ kan. Yep. Itu dia. Betul. Episode kali ini barengan sama Jondo atau Om John di Sekarang Gue Berani. Thank you Om udah datang ke sini. Thank you. Dan buat yang lagi nonton, kalau mau gue datengin siapa kesini, ngobrol sama siapa, penasaran nama kisah hidupnya siapa, lo boleh banget kasih gue list namanya. Lo bisa kirim ke sini nih di livingroompodcast2022@gmail.com, kasih tahu pengen ada siapa di sini yang pengen kita kulik. Oke? Dia harus berani ya. Apa? Harus berani dong orangnya ya. Harus Om. Oke. Harus. Ya udah kalau gitu. Sampai ketemu di episode berikutnya di Sekarang Gue Berani. Kalau gitu gue Haji pamit. Bye.